making all the noise? Holy oh my god! What are you doing? Halo semuanya, selamat bergabung di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue mau bahas tentang sebuah gedung yang dulunya adalah hotel termewah di daerahnya dan sekarang ini kondisinya sangat mengenaskan. Bahkan sampai gue pun pribadi nggak mau masuk dalam hotel itu. Karena udah banyak banget yang ngeklaim kalau orang-orang yang masuk ke dalam hotel itu mereka dilemparin batu dan dicakar. Mau tau gedung itu apa? Ini dia, The Goldfield Hotel. Goldfield Hotel dibangun pada tahun 1907 hingga 1908. Dan hotel ini berdiri di lokasi yang sama dengan dua hotel sebelumnya. Goldfield Hotel adalah bangunan 4 lantai yang berada di Goldfield, Nevada, Amerika Serikat, dan dibangun oleh George Wingfield. Sebelum lebih lanjut gue bahas tentang hotelnya, gue bahas dulu tentang George Wingfield ini siapa ya. George Wingfield lahir pada 16 Agustus tahun 1876. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Maud Hamlin dan mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Wingfield berprofesi sebagai peternak dan pejudi atau gambler asal Nevada, Amerika Serikat. Selain menjadi peternak dan penjudi atau gambler, Wingfield juga berprofesi sebagai pemodal dan investor, dan juga menjadi tokoh ekonomi dan politik negara bagian yang paling kuat di masa periode 1909 hingga 1932. Bersama mentornya George S. Nixon. Wingfield dan Nixon menjadi bisnis partner yang sangat sukses. Salah satu aset mereka adalah pertambangan di Goldfield, Nevada, Amerika Serikat. Ya kalian bayangin aja, Wingfield di usianya yang ke-30-an dia udah memiliki kekayaan sekitar 30 juta US dollar, bahkan lebih katanya. Oke, mungkin segitu aja untuk George Wingfield-nya. Sekarang kita balik lagi ke hotelnya. Pada masanya, Goldfield Hotel ini adalah hotel yang termewah yang ada di Goldfield. Dan juga dia yang membuat Goldfield ini menjadi kota yang sangat bersejarah untuk Amerika Serikat. Biaya untuk pembangunan Goldfield Hotel itu sendiri pada masanya adalah sekitar 300.000 hingga 400.000 US dollar. Dan semua ini dibiayain sama si George Wingfield ini nih yang tadi kita bahas. Hotel ini memiliki sekitar 150 kamar yang di dalamnya memiliki kamar mandi pribadi dan lantainya dilapisi oleh karpet mewah. Sayangnya, hotel ini hanya beroperasi hingga akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1980-an, seorang developer asal California, yaitu Lester O'Shea, menghabiskan sekitar 4 juta US dollar untuk merencana renovasi Goldfield Hotel ini menjadi tempat rumah singgah untuk para turis di area Goldfield. Namun sayangnya, proyek ini harus gagal karena Lester mengalami kebangkrutan yang cukup parah. Pada tahun 2003, Hotel Goldfield dilelang dan dimenangkan oleh Edgar S. Robert atau yang akrab dipanggil Red. Red adalah seorang peternak dan insinyur asal Carson City. Pada tahun 2004, Red mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa ia sudah menghabiskan sekitar 360.000 US dollar untuk biaya renovasi dua lantai terbawah dari The Goldfield Hotel ini, yang dimana ia berencana untuk membuka kembali kepada umum di tahun 2006. Namun hingga tahun 2010, pembangunan pun tak kunjung selesai. Dari tahun 1980-an, seorang juru kunci atau kuncen yang bernama Virginia Ridgway seringkali memberikan pengunjung akses untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam gedung tersebut. Bukan tanpa sebab, karena gedung yang sudah lama terbengkalai ini memiliki cerita kelam di belakangnya, yang menjadikan si Goldfield Hotel ini yang sudah terbengkalai menjadi wisata angker di daerah Goldfield. Sekarang kita langsung masuk ke sejarah kelam dari Goldfield Hotel. Sekitar tahun 1930-an, George Wingfield atau pemilik pertama dari Goldfield Hotel merantai seorang perempuan yang diduga selingkuhannya yang bernama Elizabeth, yang dirantai ke alat pemanas ruangan atau radiator kamar di dalam kamar nomor 109. Wingfield melakukan semua ini karena merasa takut kalau Elizabeth akan merusak reputasi dan nama baiknya, karena Elizabeth sedang mengandung anaknya Wingfield. Semasa dirantai, Elizabeth masih diberi makan dan minum oleh Wingfield, namun tidak ada sama sekali yang bisa menolongnya untuk kabur, karena
teriakannya pun sama sekali tidak terdengar oleh siapapun. Singkat cerita, sampailah Elizabeth melahirkan anak dari George Wingfield. Namun sayangnya Wingfield dengan kejamnya harus membunuh Elizabeth dengan cara kepalanya dipukul menggunakan balok. Dan Wingfield tidak berhenti saja di situ. Ia pun membuang anak yang baru lahirnya dan dilempar ke bawah tangga. Tapi yang untuk ngebunuh anaknya ini ada dua versi ya. Kalau informasi yang gue nemu, versi keduanya adalah George Wingfield itu ngambil anak yang baru lahirnya ini lalu dibuang ke dalam sumur. Dan dari situlah mulai munculnya hantu Elizabeth dan The Crying Child yang selama ini terperangkap di dalam The Goldfield Hotel. Si juru kunci Goldfield Hotel ini, si Virginia Ridgway yang tadi kita cerita ini, kita bahas ini nih, dia mengklaim kalau dia merasa terkoneksi dengan hantunya Elizabeth. Dia selalu menggambarkan Elizabeth dengan menggunakan gaun putih, berambut panjang, dan selalu terlihat sedih di daerah alat pemanas ruangan atau radiator di kamar 109. Virginia merasa bisa terkoneksi karena ia selalu mendatangi kamar 109 dengan memberikan bunga terus-menerus dan juga memberikan kata-kata yang baik dan penyemangat untuk Elizabeth. Dan ini menurut gue unik banget ya. Elizabeth mengucapkan kata terima kasih kepada Virginia dengan cara melambai-lambaikan daun atau tanaman yang diberi oleh Virginia. Sejarah kelam dari Goldfield Hotel nggak berhenti saja di situ. Pernah juga ditemukan tubuh seorang pria yang bernama John Fennell yang ditemukan meninggal dunia oleh luka tembakan di dalam kamarnya sendiri. Gak berhenti di situ juga. Tadi di awal kan gue ada nge-mention kalau Goldfield Hotel ini berdiri di lokasi bekas dua hotel yang sebelumnya kan. Nah, satu hotel sebelumnya itu bernama Wooden Inn yang sayangnya harus runtuh karena kebakaran besar di tahun 1906. Dan kejadian ini memakan 3 orang korban. Dan juga di tahun 1915, area Goldfield ini dilanda oleh gempa, yang dimana secara misterius di malam yang sama seorang porter Goldfield yang bernama J.D. Finley ditemukan tiba-tiba meninggal di atas kasurnya sendiri. Mungkin segitu aja yang akan gue bahas tentang sejarah kelam dari Goldfield ya. Kalau misalnya kalian mau cari lebih lanjut, kalian bisa browsing. Dan sekarang kita masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi di dalam The Goldfield Hotel. Kalian ingat kan tadi yang gue bahas tentang Virginia Ridgway atau si juru kunci yang dia seringkali memberikan akses untuk pengunjung masuk ke dalam hotel terbengkalai ini nih. Dan gue bilang tadi juga kan tanpa sebab kan. Nah, inilah fenomena-fenomena yang dirasakan sama pengunjung-pengunjung yang dalam nih. Banyak banget yang udah ngeklaim ketika pengunjung masuk ke dalam nih, mereka masuk ke dalam dan mereka langsung ngerasa tubuh mereka tuh kayak ngerasa ditekan, dipeluk keras banget. Dan mereka susah nafas, mereka merasakan lembab. Yang paling horor sih menurut gue adalah mereka merasa kayak mereka tuh diperhatiin sama sesosok sesuatu gitu di pojok ruangan. Dan gak berhenti di situ aja, banyak sekali pengunjung yang datang dan tiba-tiba mereka kerasukan. You have come into my home again. What are you doing? Hingga mereka juga menyaksikan barang-barang jatuh atau bergerak sendiri, bahkan sampai terbang dengan sendirinya. Is that you making all the noise? Holy! Oh my God! Oh! Is that you making all the noise? Holy! Dan juga yang menurut gue paling parah adalah pengunjung sering kali dicakar di dalam hotel terbengkalai ini. Banyak juga pengunjung yang sering mendengarkan suara-suara aneh di dalam hotel tersebut yang terekam oleh kamera atau digital recorder. Dan yang menurut gue paling epic adalah pada tahun 2017.
Seorang tour guide Goldfield Hotel yang bernama Heather menceritakan tentang kejadian seorang pria misterius yang datang nggak tahu dari mana. Dia datang ke Goldfield Hotel untuk melakukan bunuh diri. Ia melakukan bunuh dirinya dengan cara menembakkan dirinya sendiri tepat di depan tangga naik mau ke dalam Goldfield Hotel nih. Jadi kayak pintu masuk nih, ya kan? Pintu masuk hotel biasanya kan ada tangganya tuh, di depan tuh ada tangga mini gitu kan, tangga berapa langkah doang. Nah, kalian bayangin nih, kalian ngelihat ada seorang pria di situ diri ya kan, dengan cara menembakkan kepalanya sendiri. Dan kalian bayangin ya, pelurunya ini nyampe ke seberang jalan dan menembus jendela dari sebuah gedung. Dan yang epicnya nih ya, lubang peluru itu masih ada sampai detik ini. Dan kejadian ini pun, wih, kenapa gue sebut epic nih? Karena si pria ini meninggalkan sebuah note yang bertuliskan bahwa dia merasa terpengaruhi oleh hantu-hantu di dalam Goldfield Hotel yang ia disuruh atau diutus untuk melakukan diri. Makanya dia niat banget sampai datang ke Goldfield Hotel cuman buat diri doang. Dan lubang pelurunya masih ada sampai sekarang. Gak diganti-ganti jendelanya. Oke, menurut cocok logi gue sih, berdasarkan dari sejarah Goldfield Hotel nih, Goldfield Hotel itu dia berdiri di lokasi bekas kebakaran besar yang menewaskan 3 korban nih, yang berartikan Goldfield Hotel berdiri di atas kuburan orang-orang yang udah yang jelas ya. Dan juga dia bisa terbengkalai seperti itu karena berhenti beroperasi sampai akhir Perang Dunia Kedua. Dan si pemilik pertamanya yang bernama George Wingfield ini kejam ya. Dia pemain wanita, dia berselingkuh dengan Elizabeth, dan Elizabethnya dirantai, terus dan anaknya juga. Dan Elizabeth dan anaknya menghantui asetnya si Goldfield lagi, si George Wingfield ini, dan dia akan terus menghantuinya entah sampai kapan. Kabarnya Goldfield Hotel sekarang dipegang sama Edgar Roberts, yang which is anaknya Edgar S. Robert atau Red. Dan juga Edgar menyebutkan kalau hotel ini dia jual dengan nilai 4,9 juta US dollar. Barangkali ada yang mau beli dari kalian, ya kalian bisa hubungin langsung ke si Edgar ya. Oke, thank you banget semua udah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, tombol subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pendapat atau informasi mengenai Goldfield Hotel, atau kalian juga mau ngesaranin gue untuk ngebahas sesuatu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah.